Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diara Syifa Ridwan, NPM 194010348, kelas 19 MJB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Ardi Gunardi SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Keuangan. Tugas yang pertama yaitu perencanaan keuangan pribadi adalah suatu proses sistematis mempertimbangkan elemen penting urusan keuangan pribadi untuk mencapai tujuan keuangan. Berikut saya jelaskan 6 langkah proses rencana keuangan. Langkah pertama dalam perencanaan keuangan yaitu define financial goals. Dalam perencanaan keuangan, kita harus menetapkan tujuan dan strategi. Misalnya, untuk membayar hutang, membeli rumah, dana untuk menikah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu develop financial plans and strategies to achieve goals. Jadi setelah menetapkan tujuan, kita dapat mengembangkan rencana keuangan yang sesuai, mulai dari aset, asuransi, tabungan dan investasi, dana pensiun, pajak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, implement financial plans and strategies. Setelah dikembangkan rencana-rencana dan strategi-strategi keuangan tadi, kemudian diterapkan sesuai dengan tahap-tahapnya atau step by step. Kemudian yang keempat, periodically develop and implement budgets to monitor and control progress towards goal. Karena rencana keuangan ini seringkali berubah dari waktu ke waktu, maka secara berkala rencana keuangan ini sebaiknya tetap ditinjau atau dikembangkan lagi. Bahkan mungkin bisa terdapat revisi sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu use financial statements to evaluate results of plan and budgets, taking corrective actions required. Jadi di dalam implementasinya, di dalam kita menerapkan rencana-rencana dan strategi-strategi rencana keuangan ini, kita dapat menggunakan laporan keuangan yang kita susun sendiri sebagai bahan untuk evaluasi. Kita dapat mengevaluasi tindakan-tindakan apa saja atau langkah-langkah apa saja yang perlu dikoreksi atau diperbaiki. Kemudian langkah yang terakhir yaitu yang keenam, redefine goals and revise plans and strategies as personal circumstances change. Jadi setelah melakukan evaluasi, kemudian kita tentukan kembali tujuan beserta rencana-rencana dan strategi-strategi yang kita akan gunakan untuk rencana keuangan selanjutnya, atau bisa juga merevisi rencana keuangan yang sudah ada berdasarkan kebutuhan pribadi kita. Selanjutnya, tugas nomor 2 yaitu perencanaan keuangan yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan. Maka manfaat perencanaan keuangan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana keuangan dapat memperbaiki standar hidup. Kenapa? Kebanyakan orang berasumsi bahwa mereka harus mengorbankan standar hidup mereka jika tagihan bulanan dan pembayaran hutang mereka harus dilunasi. Sebaliknya, dengan rencana keuangan yang baik, kita tidak perlu mengorbankan gaya hidup kita. Ini memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita sambil hidup dalam kenyamanan yang relatif. Yang kedua, bijak dalam melakukan setiap pengeluaran. Dengan adanya rencana keuangan, biasanya kita akan mencatat daftar pemasukan dan pengeluaran. Dengan adanya daftar pemasukan, kita bisa mengetahui jumlah berapa pemasukan yang akan kita terima setiap bulannya atau bahkan setiap tahunnya. Dengan daftar ini kita bisa membuat rencana pengeluaran, yaitu seperti untuk pengeluaran biaya sekolah atau untuk membayar listrik dan sebagainya. Dengan adanya daftar pemasukan ini, maka kita bisa membuat rencana pengeluaran, berapa jumlah dana yang akan kita keluarkan dan untuk apa saja dana ini dipakai. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kekayaan. Rencana keuangan juga memungkinkan kita untuk membuat daftar tabungan atau investasi. Dengan ini kita bisa menyimpan dana untuk misalnya dana pensiun atau dana di hari tua nanti, sehingga kita tidak perlu khawatir setelah bekerja dana apa yang akan kita pakai.
Kemudian tugas yang ketiga adalah menentukan pilihan karir dan apa hubungannya terhadap perencanaan keuangan pribadi. Di sini saya memilih berkarir di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, khususnya di perusahaan atau industri penerbangan. Dan hubungannya terhadap perencanaan keuangan pribadi adalah melalui penghasilan yang saya dapatkan pekerjaan ini. Saya bisa mengatur pemasukan dan juga pengeluaran yang nantinya pemasukan ini akan saya rencanakan untuk memiliki aset, kemudian rencana untuk kewajiban dan asuransi, tagihan-tagihan seperti pajak atau tagihan yang lain, kemudian untuk tabungan dan investasi juga, dan pajak, pembayaran pajak seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.